Halo nakama, kembali lagi di channel Queen Anime. Pada pembahasan kali ini admin akan membahas mengenai asal-usul keluarga dari salah satu anggota kru topi jerami dan siapa senjata kuno Uranus. Pembahasan mengenai asal-usul keluarga memang sangat menarik, apalagi rata-rata asal-usul keluarga dari mereka merupakan orang yang sangat penting yang memiliki andil yang cukup besar dalam perjalanan cerita One Piece. Seperti keluarga Luffy dan Sanji, atau bahkan Zoro yang masih memiliki garis keturunan Samurai Wano. Anggota topi jerami yang akan dibahas yaitu navigator kita Nami. Menarik untuk dibahas karena Nami memiliki latar belakang keluarga yang masih abu-abu, ia merupakan anak angkat Belemere seorang anggota angkatan laut. Hal yang paling menarik ialah ia diduga memiliki hubungan misterius dengan senjata pemusnah Poseidon dan admin memiliki teori bahwa Nami merupakan titisan dari senjata kuno Uranus. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. 1. Hubungan Nami dan senjata Poseidon atau Shirahoshi. Nami adalah Uranus. Itulah yang menjadi alasan mengapa Shirahoshi atau Poseidon saat pertama kali bertemu dengan Nami seakan ia pernah berjumpa atau mengenal Nami di masa lalu. Jika kalian ingat terdapat keanehan pertemuan pertama kali dengan Shirahoshi, panel percakapan tersebut Shirahoshi mengatakan bahwa ia merasa tidak asing dengan Nami dan ia juga merasa pernah bertemu dengan Nami di masa lalu, artinya pada saat mereka berdua masih kecil. Dalam percakapan antar mereka berdua, Oda Sensei seperti sedang menyelipkan petunjuk mengenai asal-usul dari keluarga Nami. Terdapat hubungan dari mitologi Yunani bahwa Zeus, dewa langit dan petir, dan Poseidon, dewa laut, merupakan saudara. Hal inilah mengapa Shirahoshi merasa pernah mengenal Nami sejak kecil, meskipun ia baru pertama kali berjumpa dengan Nami karena mereka memang merupakan saudara. Yang menjadi pertanyaan besar ialah, untuk apa Eiichiro Oda membuat dialog seperti ini? Entah apa yang dimaksud, nantinya akan dijelaskan seiring berjalannya cerita One Piece. Teori tersebut juga sangat erat kaitannya dengan kekuatan dan kemampuan dari Nami. Mari kita bedah dan ambil beberapa clue yang ingin Oda sampaikan kepada pembaca manga One Piece. Sebelumnya kita menggarisbawahi bahwa Uranus merupakan dewa langit termasuk juga petir cuaca dan iklim. Clue pertama, Nami merupakan seorang yang sangat ahli dalam bidang iklim dan cuaca. Terbukti kelompok topi jerami dapat melakukan pelayaran dan menghindari segala bentuk rintangan cuaca dan iklim di dunia baru berkat kemampuan seorang Nami, bahkan ia dapat merasakan jauh sebelum badai itu terjadi. Vivi juga menganggap kemampuan Nami terkait analisa cuaca sangat hebat dan di luar akal manusia biasa. Clue kedua, keterampilan Nami dalam menggunakan senjata tongkat klimatnya yang dapat menciptakan serangan petir yang dahsyat. Sangat luar biasa di mana seseorang dapat dengan mudah membuat senjata yang dapat mengendalikan kekuatan petir yang tercipta dari senjata tersebut. Clue ketiga, Nami terbangkan oleh Kuma ke wilayah Weatheria. Saat kekacauan di Pulau Sabaody, masing-masing kru topi jerami diterbangkan dan dikirim oleh Kuma di tempat yang berbeda-beda, di mana Nami mengirim Kuma di wilayah Weatheria untuk dia dapat melatih lebih lanjut kemampuan analisa ilkim dan cuaca. Clue keempat, dalam sebuah wawancara jika semua anggota topi jerami pemakan buah iblis manakah yang cocok untuk masing-masing anggota topi jerami? Dalam pertanyaan tersebut Oda mengatakan bahwa khusus untuk Nami buah iblis yang cocok ialah buah iblis Goro-Goro no Mi milik Enel. Dari clue tersebut menurut admin Oda Sensei sedang memberikan kepingan puzzle bahwa Nami merupakan titisan senjata kuno Uranus, sang dewa langit. Clue kelima, Shirahoshi mengenali Nami saat pertama kali bertemu, kejadian yang sangat aneh dan menurut admin menjadi puncak bahwa Nami merupakan titisan dari Uranus, di mana dari ketiga senjata kuno tersebut hanya Uranus yang belum diketahui perwujudannya. Poseidon atau Shirahoshi merupakan dewa laut, Pluton merupakan dewa bumi atau tanah, sementara Uranus dikaitkan dengan dewa penguasa langit di mana menurut admin ketiga senjata tersebut saling berhubungan. Itulah mengapa Shirahoshi merasa tidak asing dan merasa pernah bertemu Nami waktu kecil. Hal ini juga semakin diperjelas dengan kedekatan Nami dan Zeus, salah satu homies milik Big Mom. Zeus sendiri menurut mitologi Yunani merupakan dewa langit dan petir. Menurut admin Oda Sensei sedang memberitahu kita bahwa Nami merupakan titisan senjata kuno Uranus, dalam kata lain dewa langit dan petir sama juga dengan Zeus. 2. Nami putri kerajaan dari keluarga Nerona. Bagi Nami, Belemere merupakan ibunya, namun sebenarnya Belemere bukanlah sosok ibu kandung Nami. Masa lalu Nami memang belum semua diungkapkan oleh Oda Sensei.
Nami memiliki masa lalu yang cukup kelam dan sampai sekarang belum diketahui siapa orang tua asli dari Nami. Pada masa lalu tepatnya 19 tahun yang lalu, ada pertempuran dahsyat antara angkatan laut dengan bajak laut di sebuah pulau. Pada akhir pertempuran di mana akibat dari pertempuran tersebut tempat di sekitar hancur lebur, terdapat seorang anak kecil yaitu diidentifikasi sebagai Nojiko membawa seorang bayi yang ia temukan di bekas medan pertempuran, kemudian Nojiko menghampiri seorang anggota angkatan laut bernama Belmere. Merasa kasihan, Belmere kemudian menjadikan Nami dan Nojiko sebagai anak angkatnya. Jadi, apakah kedua orang tua Nami yang sesungguhnya masih hidup atau sudah meninggal? Atau apakah keluarga Nami dari orang biasa atau orang penting yang menjadi korban pertempuran? Ada sebuah kisah pada 800 tahun yang lalu keluarga Nerona yang dipimpin oleh Saint Imu salah satu dari 20 kerajaan pertama yang mendirikan pemerintah dunia, yang saat ini memimpin para Gorosei, adalah orang yang sama pada 800 tahun yang lalu. Petunjuk dari Oda Sensei. Seperti yang kita ketahui Oda Sensei seringkali memberikan sebuah petunjuk pada cover atau story pada color spread. Pada cover-cover chapter 416 Oda menggambar Nami dan seekor badak yang tepat ada culanya terdapat tulisan, Lost Child, yang memiliki arti, anak hilang, dan secara kebetulan di belakang badak tersebut terdapat bangunan yang berbentuk seperti kerajaan. Jika dihubungkan dengan apa yang menjadi pusat perhatian sekarang tepatnya di Marijoa terdapat Gorosei yang memiliki bentuk perubahan buah iblisnya menyerupai badak. Apakah Nami merupakan keturunan dari salah satu kerajaan pendiri pemerintah dunia? Hal ini mungkin bisa saja terjadi mengingat jika teori admin benar, bahwa Nami, Dewa Langit dan Petir, dan Shirahoshi, Dewa Laut, merupakan saudara seperti dalam mitologi Yunani Zeus dan Poseidon, maka Nami juga berasal dari sebuah kerajaan yang cukup besar. Oke, segitu dulu untuk pembahasan mengenai asal-usul dan sosok Nami yang merupakan titisan senjata kuno Uranus, Dewa Langit dan Petir, bisa juga dihubungkan dengan Zeus seperti kedekatan Nami dan Homies Big Mom, di mana dalam mitologi Yunani Zeus dan Poseidon merupakan saudara, yang menjelaskan percakapan antara Shirahoshi dan Nami saat pertama kali bertemu. Oke, sekian dan terima kasih.